Tahapan ini dimulai dengan menyampaikan jadwal aktualisasi kepada mentor dan meminta izin untuk melakukan konsultasi. Konsultasi dilaksanakan dengan sopan santun sebagai bentuk penerapan nilai etika publik. Pada tahap kegiatan ini disampaikan kepada mentor dalam bentuk matris. Penyampaian rencana dilaksanakan dengan sopan santun sebagai bentuk penerapan nilai etika publik. Pada tahap ini, mentor menyetujui dan menandatangani pernyataan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi DRR-SUD Polewali Mandar. Membangun komitmen merupakan bentuk nilai akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas komitmen yang telah dibuat. Pada tahap ini, kegiatan pembuatan SPO yang pertama adalah melakukan konsultasi kepada mentor dan permintaan persetujuan dengan sikap sopan dan santun kepada atasan merupakan bentuk penerapan nilai etika publik. Pada tahap kegiatan ini, yaitu menyusun SPO pengkodean kasus sebab luar cedera merupakan bentuk penerapan nilai komitmen mutu, yaitu berorientasi pada mutu dalam menunjang laporan morbiditas. Mengesahkan SPO merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dicapai, merupakan bentuk pengaplikasikan sikap akuntabilitas. Pengesahan SPO dilakukan pada Sekretariat Akreditasi. Pada tahapan ini menyiapkan bahan koordinasi dengan dokter ortopedi mengenai penulisan diagnosa terkait SPO pengkodean penyebab luar cedera, dan itu tercantum dalam Permenkes nomor 27 tahun 2014 tentang petunjuk teknis INA Sibigit. Hal ini bentuk penerapan dari anti korupsi, yaitu melakukan komunikasi yang jujur kepada dokter merupakan peran dan fungsi ASN sebagai pelayanan publik. Pada tahapan kegiatan ini membuat jadwal koordinasi dengan dokter disesuaikan dengan jadwalnya di poliklinik. Pada tahap ini dilakukan diskusi kepada dokter ortopedi terkait penulisan diagnosa kasus sebab luar cedera pada rekam medis. Berdiskusi dengan dokter menunjukkan nasionalisme merupakan contoh sikap sila keempat Pancasila, yaitu dengan melakukan diskusi atau musyawarah bersama. Pada tahap pembuatan bahan materi sosialisasi harus sesuai dengan tema yang akan disosialisasikan, dan penyusunan materinya harus menarik agar peserta sosialisasi mudah memahami maksud dan tujuan pemateri tersebut. Hal ini merupakan bentuk penerapan nilai komitmen mutu dengan melihat tingkat efektivitas dan inovasi pemateri dalam menyusun materinya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudari Rosmawati AMDPK, Saudari Nasma AMDPK, Saudari Darlina AMDPK, dan Saudari Masna SKM karena sudah berkenan mendengarkan sesi
kasus sebab luar cedera pada berkas rekam medis. Yaitu kita lihat dulu diagnosa kasus sebab luar cederanya, yaitu pos terjatuh dari plafon. Terus kita tentukan litem atau panduan untuk menelusuri istilah. Kita lihat jatuh bahasa Inggrisnya yaitu fall. Terus kita cari yang mendekati plafon atau persamaannya yaitu W13. Terus untuk memastikan kode kita lihat lagi di buku SCD 10 volume 1 W13. Apakah tidak ada penambahan karakter? Ini dia. Ternyata di buku SCD volume 1 sudah benar kodenya. Kode external cost-nya yaitu W13. Kenapa dia bilang kalau gitu? Membuat format monitoring pada pengisian pengkodean formulir rekam medis. Pada tahap ini, pembuatan format monitoring pengisian pengkodean dibuat dengan memperhatikan kualitas hasil agar tercapainya target yang telah direncanakan. Hal ini merupakan penerapan nilai komitmen mutu yaitu efektif. Membuat laporan hasil evaluasi monitoring pengisian pengkodean formulir rekam medis. Pada tahap kegiatan ini, membuat laporan hasil evaluasi monitoring pengisian pengkodean formulir rekam medis. Hal ini menunjukkan penerapan nilai etika publik yaitu teliti, yaitu pelaksanaan evaluasi harus hati-hati dan cermat agar tidak keliru dalam menyimpulkan hasil evaluasi. Membuat laporan morbiditas dari SIM-RS atau HISIS. Pada tahap kegiatan ini, membuat laporan morbiditas kasus sebab luar cedera yang telah diinput di SIM-RS atau HISIS. Hal ini menunjukkan penerapan nilai komitmen mutu yaitu efektif dan efisien. Proses pelaporan ini harus bermuara pada pencapaian hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadijah Gani, AMDPK, selaku mentor dari Saudari Suciwati Sakaria, AMD RMIK, merupakan peserta Latsar golongan 2 angkatan 4. Adapun judul yang diangkat yaitu optimalisasi pengkodean kasus sebab luar cedera dengan menggunakan ICD-10 untuk pelaporan morbiditas melalui aplikasi SIM-RS HISIS di RSUD Polowali Mandar. Setelah pelaksanaan aktualisasi, bisa dilihat perbandingan berkas rekam medis sebelum dan setelah aktualisasi, serta laporan RL4A sebelum dan setelah aktualisasi. Dapat dilihat berkas rekam medis yang terisi coding sebab luar cedera dan pelaporan RL4A sebab luar cedera terisi dengan data yang akurat dan valid. Adapun berkasnya yang sudah terisi lengkap bisa dilihat di berkas rekam medis pasien. Ini adalah sebelum dilakukannya aktualisasi. Ini berkas yang sudah terisi lengkap setelah diadakannya aktualisasi. Jadi sudah ada kode luar cedera terisi dengan lengkap. Mengenai pelaporan di aplikasi SIM-RS HISIS sudah terisi lengkap. Ini yang sebelum aktualisasi, laporan RL4A belum terisi dengan lengkap. Ini yang setelah aktualisasi berkas sudah terisi lengkap. Ya, sekian.